Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karolin Tiur Sindiyota Soid dengan NPM 221063105061 dari kelas 7A, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Yang terhormat Ibu Dr. Karunia Eka Lestari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Inferensial. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan hasil dari tugas proyek saya, yaitu poster analisis perbedaan umur harapan hidup berdasarkan gender di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang. Perbedaan umur harapan hidup antara laki-laki dan perempuan telah lama menjadi fokus kajian demografi. Sebagian besar data agregat menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki umur harapan hidup lebih tinggi daripada laki-laki. Di Indonesia, misalnya, pada data nasional tahun 2020 menunjukkan bahwa umur harapan hidup perempuan sebesar 73,46 lebih tinggi dibanding laki-laki yang berada pada angka 69,50. Temuan serupa juga diperkuat oleh analisis jangka panjang yang menunjukkan peningkatan umur harapan hidup kedua gender, tetapi dengan gap yang relatif konsisten, menurut Dewi dan Wicaksono pada tahun 2023. Selain itu, kajian bibliometrik oleh Saifuddin pada tahun 2025 menemukan bahwa umur harapan hidup di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan, serta kualitas layanan kesehatan. Nah, artinya, meskipun pola perbedaan umur harapan hidup berdasarkan gender tampak jelas pada skala nasional, penyebabnya ketimpangan tersebut jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai determinan di luar faktor biologi. Oke, beberapa penelitian lokal menemukan bahwa hasil yang berbeda pada gap umur harapan hidup gender tidak terlalu signifikan secara statistik. Nah, ketidaksesuaian antara temuan nasional dan lokal menunjukkan kontradiksi yang perlu dilakukan analisis kuantitatif langsung menggunakan data resmi BPS untuk mengetahui apakah perbedaan umur harapan hidup di tingkat provinsi benar-benar signifikan. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji signifikansi perbedaan umur harapan hidup antara laki-laki dan perempuan di Indonesia berdasarkan data tingkat provinsi BPS tahun 2024, di mana ini adalah data yang paling update yang terdapat di BPS itu sendiri. Nah, kita masuk ke metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode ex post facto untuk menelaah perbedaan umur harapan hidup berdasarkan gender pada tingkat provinsi di Indonesia di tahun 2024. Nah, data variabel utama adalah umur harapan hidup laki-laki dan umur harapan hidup perempuan pada tahun 2024. Keduanya memiliki skala yang pengukuran rasio dan memiliki masing-masing sampel sebesar 38. Nah, data ini dikumpulkan dan dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik BPS. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan melakukan uji normalitas kepada kedua data, yaitu umur harapan hidup laki-laki dan umur harapan hidup perempuan menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, apabila kedua kelompok memenuhi asumsi normalitas serta homogenitas, maka analisis dilanjutkan menggunakan uji T dua sampel independen untuk menguji perbedaan rata-rata umur harapan hidup berdasarkan jenis kelamin. Namun, jika salah satu atau kedua kelompok tidak memenuhi asumsi normalitas, maka analisis ini beralih menggunakan uji Mann-Whitney-Hughes sebagai alternatif non-parametrik yang membandingkan distribusi atau median kedua kelompok. Nah, di sini terdapat bagannya di mana alur kita melakukan uji dua sampel independen ini. Yang pertama, kita harus mengecek uji normalitasnya terlebih dahulu. Lalu kalau salah satu atau keduanya tidak normalitas, kita langsung menggunakan alternatif yaitu non parametrik uji Mann-Whitney-Hughes. Kalau datanya berasumsi normal, kita lanjut melakukan uji homogenitas. Nah, jika tidak, kita melakukan uji. Jika data tidak homogenitas, kita melakukan uji T aksen. Lalu jika diketahui kedua data adalah homogen, kita lanjut mencari apakah simpangan baku populasi satu dan simpangan baku populasi duanya diketahui. Kalau tidak,
kita menggunakan uji T dua sampel independen. Kalau iya, terdapat diketahui simpangan baku populasi satu dan simpangan baku populasi 2-nya, kita menggunakan uji Z dua sampel independen sehingga kita dapat menemukan apa H0 itu ditolak atau tidak dengan kita misalkan di sini mu 1 adalah umur harapan hidup laki-laki dan mu 2 adalah umur harapan hidup perempuan. Di mana hipotesis statistiknya adalah H0 adalah mu 1 sama dengan mu 2 berarti tidak ada perbedaan terhadap umur harapan hidup laki-laki dan umur harapan hidup perempuan dan H1-nya adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2 berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara umur harapan hidup perempuan dan umur harapan hidup laki-laki. Oke, di sini saya akan masuk ke hasil penelitiannya. Di sini saya menggunakan berbantuan RStudio, jadi saya akan menunjukkan eh, aplikasinya langsung. Oke, sebelum kita masuk ke RStudio, pertama-tama kita harus menyiapkan datanya dulu terlebih dahulu lewat Excel. Di sini ada dua kolom. Yang pertama nilai dalam bentuk rasio, jadi nilai dari UH laki-laki dan perempuan, dan sebenarnya ada kolom gender. Jadi satu mewakili UH laki-laki dan dua mewakili UH perempuan. Kalau udah, kita tinggal save dan kita masuk ke RStudio-nya. Nah, di RStudio-nya ini eh kita import data dulu. Kita import data. Nah, di sini kita cari datanya. Itu kalau udah ada, kita open. Dan kita tunggu datanya keluar. Nah, kalau udah, kita ubah yang tadinya. Yang nilai ini menjadi numerik. Sedangkan yang gender tidak perlu karena dia hanya mewakili saja. Karena skala pengukurannya nominal, jadi tidak perlu diubah ke numerik. Sedangkan kalau nilai kan, dia skala pengukurannya rasio. Jadi kita ubah ke numerik. Kalau udah, tinggal kita copy dan kita import. Dan di sini di kertas kosong kita paste dan kita run. Nah, di sini berarti datanya sudah masuk ke dalam R. Selanjutnya kita definisikan variabel. Karena ini dua sampel independen, jadi kita mau mendefinisikan Y1 menjadi kita copy letak datanya, nama datanya tadi, terus kita ininya nilai, kita copy lagi datanya, terus kita kasih dolar, terus sekarang gender. Nah, ini kita kasih tanda satu. Jadi untuk Y1 mewakili satu dan oh ada yang salah. Ininya harusnya ada D ya. Kurang copy berarti tadi. Kita run ulang. Nah udah. Nah ini tinggal copy aja. Terus kita paste dan kita ganti Y2-nya dan di sini kita ganti jadi 2. Terus kita enter. Taran udah bisa. Lanjut kita cek kebenaran pengelompokan. Nah, di sini kita tinggal keluarin print Y1, kita run, terus print Y2. Ini print Y2 udah benar. Nah, dan Y1 juga udah benar. Sudah sesuai sama data yang ini tadi. Nah,
Kalau udah, pertama-tama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita akan menggunakan Shapiro-Wilk. Pertama-tama kita masukkan dulu library stats-nya. Stats. Nah, kita tinggal klik Shapiro.test. Nah, karena ini independen, jadi kedua data harus dicek. Ini untuk keduanya. Nah, ini tinggal kita run. Nah, karena dari kedua data nih, data yang pertama, p-value-nya 0,001437, sedangkan interval kepercayaannya itu 0,01, maka p-value-nya lebih kecil dari alpanya. Maka dari data pertama ini tidak berdistribusi normal atau H0 H0-nya ditolak. Nah, sedangkan untuk yang data kedua juga sama, p-value-nya 0,00354 dan alpanya sama 0,01. Jadi p-value-nya lebih kecil daripada alfa sehingga kedua data ini tidak berdistribusi normal. Nah, karena kedua data tidak berdistribusi normal, maka uji yang dilakukan adalah non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney sendiri itu kita gunakan alternatif juga menggunakan Wilcoxon rank sum test. Jadi eh, nilai U di sini, uji Mann-Whitney U, kita aproksimasi ke Z-way, sehingga kita menggunakan Wilson Ransom test, kemudian kita akan menggunakan uji dua ekor. Sama kita panggil dulu library-nya, stats seperti Shapiro, lalu kita tulis Wilcox test. Nah, di sini kita masukin ya satu variabel dulunya, terus kita masukin alternatifnya. Nah, di sini karena dia dua ekor, jadi two sided. Two sided ya. Nah, di sini, di situ kita masukin mu sama dengan 0. Terus kita masukin paired-nya sama dengan false. Terus kita masukin exact-nya sama dengan null. Terus kita masukin correct-nya sama dengan true. Dan kita masukin alpha-nya atau interval kepercayaannya, levelnya itu sama dengan 0,99. Nah, ini udah. Kalau udah, kita tinggal run. Nah, diketahui nih nilai W-nya 133,5 dan p-value-nya 1,005 dikali 10 pangkat min 9. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney, dua sampel independen pada data umur harapan hidup laki-laki dan perempuan di Indonesia, diperoleh nilai statistik W-nya sebanyak 133,5 dan p-value-nya 1,005 kali 10 pangkat min 9. Yang artinya ini yang berada jauh di bawah perbedaan kedua kelompok, sangat kecil kemungkinannya. Nah, kemungkinan terjadi secara kebetulan. Nah, apabila tidak ada perbedaan nyata dalam eh, populasi. Nah, dengan demikian, uji statistik memberikan bukti kuat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara UHH laki-laki dan perempuan pada tingkat provinsi di Indonesia. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada tingkat kepercayaan 99% terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan mendukung klaim bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara umur harapan hidup laki-laki dan umur harapan hidup perempuan tahun 2024. Temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan UH antar gender bukan sekedar variasi acak, tetapi mencerminkan pola demografis yang stabil. Implikasi dari hasil ini adalah perlunya pemerintah dan pemandu kebijakan memperhatikan faktor-faktor
yang berkontribusi terhadap ketidakseimbangan umur harapan hidup berdasarkan gender. Nah, seperti resiko kesehatan, gaya hidup, dan akses layanan medis preventif. Nah, mungkin sekian pemaparan penjelasan proses analisis perbedaan umur harapan hidup berdasarkan gender di Indonesia dari saya. Kiranya hasil hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat, apalagi di bidang kesehatan. Kurang lebih kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua.